Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Asrifah, dan rekan saya Mbak Ratno Ajeng Wirnarti. Di sini kami akan membahas makalah kami yang berjudul Manusia Karakter Pancasila dalam Era Digital untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Baiklah, seperti yang kita tahu bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita, ideologi negara Indonesia. Jadi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik ketika negara Indonesia didirikan. Hingga sekarang di era teknologi, informasi atau globalisasi, negara Indonesia tetap berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, tentulah Pancasila harus menjadi acuan negara dalam menghadapi tantangan global dunia yang semakin terus berkembang. Internet merupakan singkatan dari Internet Connection Networking, yaitu jaringan yang menggabungkan beberapa komputer dan terhubung dalam sebuah internet. Mencakup secara luas keseluruhan dunia semenjak kemunculan internet pada tahun 1969 dan kemudian mengalami kemajuan yang sangat pesat pada kisaran tahun 1993-1994. Kehadiran internet telah mampu membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, terutama dalam hal kebebasan untuk berkomunikasi dan menyebarkan berbagai informasi kepada seluruh penjuru dunia tanpa mengenal batas-batas wilayah geografis. Banyaknya manfaat dan kemudahan yang ditawarkan oleh internet juga berbanding lurus dengan dampak negatif yang dihasilkan. Secara garis besar, dampak negatif penggunaan internet adalah: pertama, semakin berkurangnya sifat sosial manusia. Hal ini dikarenakan mereka lebih suka berkomunikasi menggunakan media berbasis internet daripada pertemuan bertukar sapa secara langsung. Kedua, pornografi yang semakin marak dan tindakan kejahatan lainnya yang berseliweran pada beranda-beranda pada hampir setiap web internet tanpa filter gambar maupun adegan. Tentu saja ini akan berdampak buruk terhadap perkembangan generasi selanjutnya. Dan jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka generasi-generasi muda Indonesia, terutama generasi milenial yang mana mereka terlahir dalam hidup pada zaman teknologi tinggi ini, akan mengalami degradasi sosial dan moral. Hal ini dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia jika kita dapat memfilter dengan baik berbagai hal yang timbul. Tentunya akan menjadi hal yang positif karena dapat menambah wawasan dan mempererat hubungan antar bangsa dan negara dunia. Tapi jika kita tidak dapat memfilter dengan baik, maka hal-hal negatif dapat merusak moral bangsa dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Jadi di sini kami akan membahas tentang peranan Pancasila dalam era digital dan karakteristik generasi milenial dan implementasi nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial. Baiklah, peranan Pancasila dalam era digital. Pancasila merupakan ideologi yang mendasari rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satu karakteristik penting Pancasila adalah orientasinya terhadap waktu dan penilaiannya tentang pentingnya masa lalu. Penggali dari Pancasila adalah Presiden pertama Indonesia, yakni Ir Soekarno. Pancasila ditawarkan Ir Soekarno sebagai filosofis Grundslag, dasar atau filsafat atau jiwa dari Indonesia merdeka. Pancasila memiliki 5 prinsip, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi prinsip-prinsip dari Pancasila tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dan dewasa ini manusia tidak bisa menghindari globalisasi yang memasuki semua aspek kehidupan manusia.
Oleh karena itu, perlu diupayakan pendidikan yang membangun karakter peserta didik yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang sangat kuat, memiliki perilaku yang baik, dan mampu menguasai ilmu pengetahuan teknologi sehingga mereka dapat bersaing dalam kancah nasional dan internasional. Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Aspek kesiapan tersebut salah satunya melalui budaya yang sesuai dengan Pancasila. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan dasar pendidikan di Indonesia adalah membentuk manusia yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Pembentukan ini tujuannya menjadikan generasi yang berakhlak mulia. Tujuan ini sangat sesuai dengan sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Pancasila akan kehilangan makna bila para elit tidak mau bersikap atau bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bila Pancasila tidak tersentuh dengan kehidupan nyata, Pancasila tidak akan bergema. Maka lambat laun pengertian dan kesetiaan rakyat terhadap Pancasila akan kabur dan secara perlahan-lahan menghilang. Maka guna meredam pengaruh dari luar perlu dilakukan akulturasi kebudayaan, artinya budaya dari luar yang masuk disaring oleh budaya nasional sehingga output yang dikeluarkan sesuai dengan nilai dan norma bangsa dan rakyat Indonesia. Teknologi itu sendiri adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Teknologi telah memengaruhi masyarakat dan sekelilingnya dengan berbagai cara. Banyak proses teknologi menghasilkan produk sampingan yang tidak dikehendaki yang disebut pencemar dan menguras sumber daya alam, merugikan dan merusak bumi juga lingkungannya. Jadi bagaimana penerapan teknologi telah memengaruhi nilai suatu masyarakat, dan teknologi baru seringkali mencuatkan pertanyaan-pertanyaan etika baru. Contohnya yaitu adanya tantangan norma-norma tradisional. Keadaan ini membahayakan lingkungan dan mengucilkan manusia. Akan timbul paham-paham yang memandang proses teknologi berkelanjutan sebagai hal yang menguntungkan bagi masyarakat dan kondisi manusia. Pada akhirnya manusia itu mulai ketergantungan dengan segala kecanggihan teknologi. Baik, pembahasan selanjutnya, karakteristik generasi milenial. Nah, secara bahasa, manusia berasal dari kata man, Sanskerta. Mens Latin yang berarti berpikir, berakal budi. Jadi manusia adalah makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Manusia merupakan makhluk sosial yang mana dalam setiap kehidupannya mereka tidak terlepas dari makhluk hidup yang lain. Oleh karena itu, manusia membutuhkan interaksi dengan makhluk hidup yang lain. Manusia merupakan makhluk yang terus berkembang mengikuti zaman. Pendeknya, kodrat manusia bukan sesuatu yang kaku, melainkan bersifat dinamis, evolutif, dan tidak dikapsulkan. Generasi yang tumbuh dan berkembang saat ini dibesarkan dalam dominasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Generasi milenial merupakan perwujudan dari generasi yang tumbuh dan berkembang pada era ini. Jadi generasi milenial merupakan generasi yang paling dekat dengan teknologi. Generasi milenial merupakan generasi yang lahir pasca tahun 1980 sampai dengan tahun 2000-an. Bertumbuh di era pergantian abad menjadikan gaya hidup pada generasi mengalami perubahan yang drastis dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu generasi X. Terutama sejak diperkenalkan dengan pemanfaatan teknologi. Kehidupan sosial pada generasi ini sangat tergantung kepada teknologi, informasi, dan komunikasi yang ada. Dalam hal ini, teknologi informasi dan komunikasi yang paling banyak dipergunakan adalah teknologi berbasis internet. Oleh karena itu, generasi ini merupakan generasi dengan tingkat penggunaan internet tertinggi saat ini. Baik, ketergantungan yang sangat tinggi terhadap internet tersebut menyebabkan generasi milenial lebih memilih menggunakan internet sebagai sumber informasi komunikasi. Karena internet ini dirasa
lebih menjanjikan kemudahan penggunaan dan kecepatan akses. Berikut adalah karakteristik generasi milenial. Yang pertama, selalu terhubung. Jadi generasi milenial selalu terhubung dengan dunia luar melalui internet, mobil yang mereka bawa kemana-mana, melalui laptop misalnya, melalui handphone, selalu terkoneksi dengan informasi dan komunitas dunia maya. Keterhubungan dengan dunia maya inilah menyebabkan mereka sangat tergantung dengan keberadaan internet. Yang kedua adalah segera. Generasi milenial selalu menginginkan kecepatan. Apakah itu berhubungan dengan respon yang mereka harapkan maupun kecepatan dalam memperoleh informasi. Mereka terbiasa melakukan multitasking dalam memperoleh informasi ataupun dalam melakukan apapun. Mereka dengan cepat bergerak dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya dan kadang mereka melakukannya secara bersamaan. Mereka dengan cepat membalas email ataupun permintaan respon dari komunitasnya. Bahkan mungkin mereka lebih mengutamakan kecepatan dibandingkan dengan ketepatan. Yang ketiga adalah sosial. Generasi milenial sangat tertarik dengan interaksi sosial. Apakah itu chattingan dengan teman-teman lama, memposting buku harian web, atau blogging, berbagi informasi dan bersosialisasi melalui situs jejaring sosial semacam Facebook, Twitter, Instagram, WA, dan lain-lain. Mereka terbuka terhadap keanekaragaman, perbedaan, dan mereka nyaman berinteraksi dengan orang asing yang tidak dikenal sekalipun. Generasi milenial adalah orang-orang yang paling sering bahkan selalu terhubung dengan media sosial. Kadang apa yang dilakukan di media sosial hanya menunjukkan eksistensi keseharian mereka, bahkan tidak segan untuk mencurahkan isi hati melalui media sosial. Yang keempat, generasi milenial lebih terkesan individual, cukup mengabaikan masalah politik, fokus pada nilai-nilai materialistis dan kurang peduli untuk membantu sesama jika dibandingkan dengan generasi X dan generasi baby boom pada saat usia yang sama. Yang kelima, generasi milenial merupakan pribadi yang pikirannya terbuka, pendukung kesetaraan hak, misalnya kaum minoritas. Mereka juga memiliki rasa percaya diri yang bagus, mampu mengekspresikan perasaannya, pribadi liberal, optimis, dan menerima ide-ide dan cara-cara hidup. Yang keenam, generasi milenial kerap dituding sebagai generasi yang manja, etos kerja yang buruk sampai terlalu banyak menghabiskan waktu di depan televisi atau ponsel. Banyak yang menyebutnya sebagai generasi galau karena sering tidak betah di suatu tempat atau menekuni suatu hal. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Retno Ajeng Winarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Ajeng Winarti dari kelas Ekonomi Syariah. Saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Asrifa di makalah mata kuliah Pancasila. Di poin kedua adalah implementasinya ya. Implementasi, kenapa sih kita harus mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Kita kan generasi milenial nih. Apa sih kenapa kita harus saya rasa Pancasila itu adalah dasar negara ya, dasar sebuah negara di mana tatanan negara itu ada di Pancasila itu sendiri. Kita ciri khasnya orang Indonesia itu apa, bisa dilihat dari mana, yaitu Pancasila, menerapkan poin-poin yang ada di Pancasila. Meskipun kita handphone nih, tapi tetap kita berperilaku sebagai bangsa Indonesia seperti apa ya, agar nilai-nilainya ini tidak punah. Seperti apa sih contohnya? Bisa melalui lembaga-lembaga formal pendidikan, baik formal maupun non formal, memberikan contoh ya, implementasi langsung ya, seperti di sekolah. Nah, contohnya ini perbedaan di kuliah nih contohnya. Nah, saya adalah seorang mohon maaf tidak menyebut saya adalah beragama Islam, namun aliran saya adalah Nahdlatul Ulama, dan saya
menempuh pendidikan di STAIS Muhammadiyah. Nah, STAIS Muhammadiyah ini adalah kuliah saya. Nah, kan terdapat perbedaan dua aliran. Nah, saya menghargai setiap perbedaan yang ada di Muhammad tempat saya mengejar, tanpa mengunggulkan tanpa melebih-lebihkan bagaimana Nahdlatul Ulama seperti itu. Tidak harus berkoar-koar seperti itu, tidak menyalahkan Muhammadiyah harusnya seperti itu. Tidak, kita harus menghargai perbedaan antara Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah seperti itu. Contohnya ya, contoh kecil saja seperti itu. Yang kedua adalah pemberian contoh-contoh aktualis nilai-nilai Pancasila secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Artinya memberikan teladan, misalnya kita harus memberikan keteladanan di jiwa-jiwa Pancasila, diharapkan masyarakat mengikuti. Artinya seperti pada saat di warga, kita kan hidup di sekitaran warga, pastinya kita mempunyai tetangga ya. Kita harus memberikan contoh yang baik, seperti salah satunya adalah tetap menjaga. Yang kedua ada pemberian contoh-contoh aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di lingkungan keluarga, lingkungan sosial, contohnya adalah aktualisasi melalui keteladanan para pemimpin, baik pemimpin formal, pejabat negara maupun informal, tokoh masyarakat. Misalnya di sini ada tokoh Pak RT yang selalu tersenyum, maksudnya bukan tersenyum genit ya, sopan, baik, menunduk ya. Kita juga menghargai begitu, juga saling menjaga seperti itu. Kita harus mencontoh bagaimana dia berbicara, tidak menyalahkan orang lain, tidak menggurui, dan juga tidak menghakimi seperti itu. Misalnya ada seperti Pak RT seperti itu, atau Pak RT yang adil dalam memutuskan permasalahan yang ada di masyarakat. Kita harus juga harus mengaktualisasi keteladanan. Kemudian yang kedua, melalui diskusi dan kajian-kajian ilmiah guna mengembangkan kontekstualisasi dan implementasi nilai Pancasila. Pendidikan tidak hanya mencetak manusia-manusia yang cerdas, terampil, namun juga mencetak manusia yang diharapkan dapat mempertahankan. Ya, mempertahankan ini yang agak gimana gitu. Benar, kita baik cara mempertahankan itu bagaimana. Nah, dengan terus melakukannya ya, berarti ya seperti itu. Kemudian yang keempat, bagaimana sih implementasi Pancasila dalam generasi milenial ini? Di generasi milenial ini yang keempat adalah reaktualisasi Pancasila melalui media sosial. Nah, gunakanlah media sosial dengan bijak ya. Jangan sampai kita memang akses tanpa batas kan memang ya media sosial itu, tapi kita harus bisa menyaring entah itu ada konten yang berisikan konten yang negatif ya. Jangan sampai kita, ya memang tidak ada yang tahu, Tuhan yang tahu, tapi kita bisa menjaga diri kita sendiri dengan cara mengakses hal-hal positif yang ada di dunia maya. Itu adalah salah satu implementasi yang bisa kita lakukan gitu loh, mengakses ilmu yang bermanfaat seperti itu aja. Jangan yang konteksnya yang negatif seperti menghujat, pornografi, kemudian hoax seperti itu, jangan ya, mohon jangan. Kemudian kita masuk di bab ketiga adalah penutup. Saya baca saja ya biar was karena memang mohon maaf sekali kata-katanya saya agak belepotan karena seperti itu.
Kesimpulan, peran Pancasila sangat penting dalam menghadapi era digital karena Pancasila merupakan, baiklah kita sampai pada bab 3, bab penutup, di mana peran Pancasila sangat penting dalam menghadapi era digital karena Pancasila merupakan sebuah kekuatan ide yang berakal dari bumi Indonesia untuk menghadapi nilai-nilai dari luar sebagai sistem syaraf atau filter terhadap berbagai pengaruh luar. Lewat Pancasila, sosial, toleransi, dan kemanusiaan, bahkan juga demokrasi bangsa ini dibentuk. Kemudian Pancasila merupakan falsafah negara Indonesia dan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan beragama untuk apa? Untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional, seperti itu. Kemudian generasi milenial adalah generasi yang lahir pasca tahun 1980 sampai 2000. Itu adalah generasi milenial di mana perkembangan teknologi pada generasi ini sangat berkembang cepat. Kecepatan akses informasinya juga mohon maaf ya pakai bahasa gaul, di mana ketergantungan generasi milenial ini sangat tinggi pada teknologi informasi. Ini sangat tinggi sekali. Pemanfaatan internet kan juga harus tepat, seperti itu. Kemudian implementasi Pancasila terhadap generasi milenial gimana sih? Dengan adanya teknologi informasi, kita dapat mengakses hal-hal positif Pancasila mengakses semua bagaimana sih jiwa-jiwa Pancasila yang baik, menerapkan nilai-nilai Pancasila yang baik di era digital seperti ini ya. Reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap bidang pelajaran. Jadi setiap pelajaran itu ada ya, baik formal maupun normal. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Saya akui banyak kekurangan dalam menjelaskan hal ini. Yang terpenting semoga masuk ya, apa yang saya dan Mbak Asrifah sampaikan masuk ke panjenengan semua dan dapat diterapkan ya. Kemudian kritik dan sarannya saya juga mohon, untuk pengembangan diri. Kemudian juga jika ada yang ingin ditambahkan, monggo ditambahkan. Jika ingin memberikan materi yang kami sampaikan tidak mengerti, monggo ditanyakan. Nanti yang bisa saya jawab, yang bisa kami jawab. Yang tidak bisa, mohon bantuan untuk Bu Mesanti untuk menjelaskan lebih detail ya Bu ya, karena sifatnya di sini kami belajar, sangat butuh ya Bu ya ilmu seperti itu. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.